Exopers, ketemu lagi dengan kita. Kali ini cuma kita bertiga nih di live care malam ini. Ya, nggak masalah juga sih bertiga. Soalnya, basically live care itu bicara tentang kita fellowship sebagai keluarga. Jadi kalau misalnya Exopers ada yang lagi fellowship sebagai keluarga atau istilahnya punya mesbah keluarga, kadang-kadang kan kita nggak tahu tuh mau ngapain ya, atau apalagi kalau tiap minggu dia lagi lu lagi 4L, lu lagi ya kan. Nah, kita di sini mau ngasih tahu serunya sebenarnya walaupun cuma bertiga. Life care itu asik-asik aja sih kalau mau dijalanin walaupun kita cuma bertiga. Dan kalau di rumah malah kalau cuma berdua, misalnya cuma kakak adik atau cuma suami istri, ya kenapa enggak, toh fellowship, toh saling membangun, saling share, saling menguatkan ya. Jadi ini yang kita lakukan as a family, as an Exopers, dan di live care malam hari ini. Oke. Hey Josh, Chicks. Biasa. Jadi gimana? Oke, as usual. Ini gara-gara ada yang minta pakai bahasa Inggris. Oke. Karena berhubung kita cuma bertiga, kami cuma bertiga. Orang ini nggak ngerti loh. Hah? Orang ini nggak ngerti. Ya, kita bilingual aja. Oke? Ya. Oke. Sekarang. Now, how are you? Apa kabar? Baik saja. Oke. Good only. Oke. Seperti biasa ya, ada status 4 hal. 4 things. How are you? Good moment or best moment, bad moment, and good food. Ya, tuh 4 hal yang bisa kita jadiin apa ya, obrolan di awal. Kabarnya untuk sepanjang minggu ini atau hari ini, terus momen-momen terbaik sepanjang minggu ini, momen-momen terburuk, dan makanan yang paling enak. Oke. Start from Josh because he's the only guy here. Come on. This is the only one who have been showered here. Yeah. Okay, hey Josh. How are you? How am I? I'm good. Good. Aku baik-baik saja. Oke, nyanyi lagi. Wow, moment. Apa ya? My good moment is. How did we do this song? I have no idea. Oh. Hang on. Saya pikir dulu ya. Lama deh. Apa ya? Sebenarnya semua kebaikan Tuhan selalu ada sistem. Lebay. Berani kali bos. Ayo yang lain kalau ditanya apa kabarnya hari ini atau apa best momentnya sepanjang minggu ini, boleh kok taruh di komen aja ya. Best moment. Oh, hari ini sebenarnya. Karena ada banyak gorengan. Oh ya. Ada banyak cemilan. Tadinya kemarin kan mau ke Indomaret. Terus nggak jadi karena cuma bentar ngajak anjing jalan, terus balik lagi tuh udah mager mau keluar. Hari ini mau beli cemilan tapi ada banyak gorengan ya. So my good moment is today because there's many. Why? Yeah, it's okay. Bilingual. Not translating. You understand bilingual? Kan sekalian show. Show off. Jadi my best moment is today because there's many fried snacks. We have bakwan, fried vegetable, ya kan? We have filling tofu, tauis, and we have help
or in bahasa lontong. Help apa? Tolong, lontong. And so yesterday I was planning to buy snacks in Indomaret after we walk the dog, but got cancelled because I feel so tired. You know, Gimana ngapain lah ya? walking the dog is very very tiring. Iya. And then so today my mom's friend sent her for free many snacks, and that's good for them. And the bad moments almost had a fight with my cememe karena perkara sepele sih, cuman biasa lah, you know lah asmara itu kan penuh ups and downs. Salah. So kabar tidak baiknya hari ini hampir. Masih. Hey, why you so problem, man? You wait for your turn. I have a test. Terus tadi hampir berantem karena bercandanya kelewatan tadi. What did you bercanda men? Ayo bercanda yang TikTok itu ternyata nggak tepat. TikTok apa? Adalah Yang mana? yang kayak dia chat orang terus ini buat TikTok loh. Oh. Makanya jadi banyak bercanda. Makanya jadi ikutin TikTok. Astaga. Don't always make a joke if it's not right time. Pasti yang putus-putus itu ya. Bukan, jadi mirip lah. Quick. And then good food. Si goreng coklat. Kenapa kalau nasi goreng pesona? Mana saya tahu. Oh Pas ada yesterday. pilih payung buat oh, bukan. Iya pas pilih payung mau sini tuh. Ya, bukan berarti dari. Lama itu udah lalu. Oh yesterday. Kemarin makan nasi goreng cakalang pedas. Good food is yesterday. Eating cakalang fried rice, spicy one, and drinking iced oranges and then avocado juice. You're thinking my potato juice. You have to choose different. Hey, come on, Jess. How are You you? turn. Thank you. Next. How am I? Kencengin soalnya. How am I? I am good. Terus apa lagi? Wow moment. Yeah, best moment ngomong. Wow moment. Nggak ada. Your Oh, your life I not can so wow. I can finish my statistic test without no problem. Tapi open book. Enggak. Without any problem, without no problem. Without no problem. Which you have problem. Without no problem. Without any problem. Without any problem. Belajar makanya bahasa Inggris. Nyanyi. Kayak dulu tadi. Terus apa? Bad moment ya. Bahasa See Indonesia you. juga. Wah, Bahasa Indonesia juga. aduh. Hey, come on. Long letter. Cepat. Apa Hurry. kabar? I'm good. Aku baik-baik aja. Apa kabar? I'm good. Apa namanya? What's the name? Oh, apa? What? Best moment bahasa Indonesia apa? Best moment in Indonesian what? Yang terbaik. Oh, yang terbaik. Bisa kelarin ujian statistik dengan tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Terus bad moment. Berantem sama itu. Mana ada sebelumnya? Bad moment. This week I got my period. Saya lagi dapet. I Lagi got high. my titik. Lagi high. Lagi mengumpet. Best food this week. Mantai. Ah, enggak, itu mah enak. Yang kemarin yang pesen. Tapi enak-enak aja. Oh, best moment I am now 50 kilo. Saya 52 kilo, men.
50 atau 52? 52. Mana bilang 50? 52, I said. Wow, congratulations, you are a monster now. Terus best food apa ya? Indomie goreng. I had Indomie goreng. Kuas sehat. Saya makan mie goreng. Don't try at home, okay? Try. It's not good. It's not good. Try at Bon home. cabe. If you try at home, panggil saya juga. Okay. How am I? Oh, as I told to my friends through WhatsApp and some of in the messengers, I'm good. I'm okay. Ya, saya baik-baik saja kabarnya. Baik. Saya oke-oke aja. Ya, terus momen terbaik minggu ini. Momen terbaik minggu ini banyak sih dari. Ini kebaikan Tuhan tidak benar. Tapi banyak. Soalnya dipercayain khotbah bukan cuma di gereja, tapi juga ada di penjara, terus ada buat rekaman, terus kedatangan saudara-saudara dalam Kristus yang luar biasa mendoakan kami, sama kemarin ketemu sama mami dan kakak ipar, ya setelah hampir sebulan nggak ketemu. Ya. Okay, best moment. My best moment this week. Plenty. A lot. Because plenty. Because I can preach in the church, and also God entrusted me to preach in prison ministry and some tapping for my friend's church, and then got visited by my brothers and sisters, and they also pray for me. And yesterday we met with my mother-in-law and my brother-in-law after 1 month not meet up. Yeah. Bad moment, momen terburuk ya. Bad moment. Bersama Tuhan tidak ada momen terburuk. Nah, ada momen terburuknya waktu lagi lipet-lipet baju suami. Jadi melo dan galau dan baper. Nah, itu gimana terjemahinnya? Ya, my bad moment when I have to fold my late husband clothes. Yeah, and then it makes me feeling blue and a bit mellow. Yeah, and actually I'm a bit crying. Yeah, that's my bad moment because I missed my late husband, my dear Eddie. Ya, itu. And then good food. Makanan yang terenak minggu ini apa ya? Kunyit putih. Oh, ya, waktu pulang gereja, soto ayam Lamongan. Ya, pulang gereja kita makan soto ayam Lamongan. Itu sudah sekian lama nggak makan soto ayam, dan yang enak hari Minggu kemarin kita makan itu. So my best and good food this week after church, we went to have lunch in soto ayam Lamongan. Yeah, chicken soto. Chicken soup actually with the yellow water. Yeah, I don't know the name. Itulah English. Yeah, we call it soto ayam. Okay. You And after quite long, I haven't eat that kind of food, so that food is really good. Yeah. Okay. That's from me. Yeah. Now, ya, minggu lalu kan kita ngomongin soal mulai
membiasakan baca firman, ya kan? Nah, We talk about making a habit of reading the Bible last week. ya. Good, very good. Nah, kita udah di XOP nih, kita udah fase yang kelima dan sudah mau selesai akhir bulan ini. In XOP we already done doing it for the 5th times and it's almost finished this year. This month, This month. mesti lama banget. Nah, terus kita mau mulai lagi bulan Februari untuk fase yang ke-6. And we're going to start another Bible reading program on February, the 6th times Bible reading program. Nah, sekarang nih yang mau ditanya sama kalian. Mau nanya. Ya. I have a question for you. Nah, ya, also for you guys. Coba firman Tuhan yang mana yang jadi favorit, jadi ayat favorit dari kalian? Ya, buat yang lain di rumah, coba taruh di komen ayat favorit apa yang kalian miliki sepanjang tahun 2020 dan masuk ke 2021. Ya. Oke, bahasa Inggrisnya. So for all of you watching, Try nih, coba. tell us your favorite scripture in the Bible for the year of 2020. Type it in right now. Now. Now Josh, you turn. You turn. Your turn. Your turn. Mana? Seru kan kita? You turn. I make you turn. Ayo, just quick. I lupa. Allah. Sepanjang 2020 kan? Hmm, Bukan untuk hidup Jojo kan? bukan. For the year of 2020 it's I forget the Itu mencikahannya. the verses, but it was reminded to me again by a preacher in the YouTube. In the future. In the YouTube, Mazmur, Psalms. Yes, I forget it sounded the words is like this. Even when you make your beds in the grave, I will be there with you. Itu yang mana? Ya, Carilah. Even in the, ya kan my handphone. try to find it. Bodoh cik. Coba itu situ. Google. Ya, bahasa Indonesia coba masukin bahasa Wait, I Indonesia. find. Where's the Google cik? Swipe up. Sambil nunggu Josh, while we are waiting for Josh, I check. Mine is in 1 Corinthians 15 verse 58. Bahasa Inggrisnya apa ini? Where it says, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Ayat sepanjang 2020 masuk 2021 itu di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Because in 2020 I feel like we weren't doing anything because it's pandemic, except like for the students maybe like learning and everything. But then because of the pandemic as well, we kind of feel like I don't feel that way, but maybe other people feel like their faith has been shaken and everything. But then through these words it reminds me that we should stand firm. Indonesia. Aduh. Di ayat ini kita meneguhkan kita untuk tetap kuat dalam iman kita. Short, right? Very short. I'll make it long. Okay. Ya, I Josh. find it. It's in my favorite scriptures in 2020. It's in Psalm 139, verse 7 until 10. It says,
Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. Okay, so this verse reminds me that in every situation, God is that we are never alone. God is always there, especially during the passing of my dad. Like my mom and my sister was crying during the closing of the coffin. I was like, people saw me as like I'm strong, but actually I don't know why, but I feel like God is close to me, and I feel like that I will see my dad again in heaven. So yeah, I'm sad because now I have to be the only guy in the house. It's a pressure, but with God on my side, everything is possible. Jadi ayat favorit gue di tahun 2020 adalah Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Di situ dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi ayat ini mengingatkan saya, mengingatkan gua soal bahwa hadirat Tuhan selalu ada. Dia nggak pernah pergi, dia nggak pernah meninggalkan kita, dia selalu di sebelah kita, di sisi kita. Bahkan apalagi tahun lalu ketika kita melewati pandemi, lagi juga pindah-pindahan kita sekeluarga, dan juga papa pergi. Waktu penutupan peti, mama sama Cika nangis. Jos sendiri nggak tahu kok nggak nangis, tapi ternyata yang Jos rasakan adalah bahwa Tuhan, hadirat Tuhan ada di sisi Jos, ada melindungi Jos, menguatkan dan menghibur Jos, sehingga Jos tahu bahwa nanti akan ketemu lagi sama papa di surga nanti. Walaupun sedih karena ditinggalkan, karena sekarang jadi cowoknya satu-satunya di rumah, jadi kalah banding, tapi it's okay. Saya pasti bisa. Oke, lanjut. Ya, kalau mama ayat favoritnya justru memang di akhir-akhir Desember, walaupun udah dibaca dari beberapa bulan sebelumnya. Itu di Yesaya 30 ayat 15, khususnya di 15b. Dan itu jadi ayat benar-benar jadi ayat favorit, ayat pegangan, dan jadi kekuatan sepanjang mengalami, khususnya ketika kehilangan papa, kehilangan suami tercinta. Ayatnya tuh kalau bahasa Indonesia bilang dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dibilang Isaiah 30 verse 15b, only by remaining calm and trusting in me, God, can you be strong. So yeah, that verse actually really not just my favorite, but also become the one that I hold when I lose my husband, and then when I feel really sad, when I feel really lonely, and then I start like not questioning God, but I couldn't understand what happened. So this verse strengthened me actually. This verse remind me to remain calm and keep on trusting God no matter what, no matter my situation is. And when I trust God and remain calm, then the strength from God will be mine. Jadi itu yang jadi kekuatan sepanjang tahun 2020, khususnya di akhir-akhir tahun ketika suami saya meninggal. Dan ya nggak enak sih.
Tapi itu benar-benar jadi kekuatan, karena dalam tinggal tenang dan terus mempercayai Tuhan ada kekuatan ekstra, ada kekuatan yang luar biasa. Itu ayat favorit. Nah, sekarang ayat favorit udah. Nah, kalau misalnya nih kayak apa sih kira-kira, kan kita tahu minggu lalu kita ngomongin soal harapan di tahun 2021. We are talking about our hope, or our plan or our goal in 2021. It might be not easy to reach our goal or to fulfill our dream this year, especially because of another pandemic and then all the lockdowns right now. But I just want to remind you guys, especially both of you, and remind all of you over there, that you need to at least have the Word of God in your life. At least you have to read more. One of my friend, and also one of my husband's cousin, actually, when he called me yesterday, both of them actually told me like this: Fab, in the midst of your grieving time, it's better for you to keep on reading the Bible, like reading the Word of God, and read a lot, as much as you can read. And then I said, yes, that's what I'm doing. So since my grieving time, I'm actually reading a lot my Bible, and I'm reading a lot the Word of God, and believing and declaring the Word of God in my life. Jadi buat kita semua menghadapi tahun 2021 dengan harapan, impian, tujuan sepanjang tahun ini yang kita mau capai, yang pasti nggak gampang, nggak mudah ya, karena situasinya, karena pandemi, karena PSBB dan segala hal yang terjadi, sampai bagusnya adalah kita tuh harus selalu membiasakan diri kita untuk baca firman. Seperti beberapa teman mama tuh, teman sama sepupu yang papa yang kemarin nelfon, itu bilang seperti ini: ketika kita dalam masa duka, dalam masa kayak kehilangan harapan, justru kita harus semakin sering, semakin banyak baca firman Tuhan, dan semakin semakin rajin baca firman Tuhan. Nah, itu yang mama bilang sama mereka, ya itulah yang saya lakukan sehingga mendapat kekuatan baru setiap hari. Nah, jadi mulai dari sekarang kalian nih mesti mulai baca. Ya, bukan cuma baca nih. Nah, ya bukan cuma baca, tapi usahain dihafal. Dihafal dulu. Habis dihafal, direnungkan. Nggak usah hafal satu pasal, kebanyakan satu ayat aja. Ya, satu ayat. Ya, minimal satu ayat. Nggak usah juga tiap hari satu ayat. Misalnya dalam satu minggu paling nggak satu ayat itu dihafal, dan itu yang direnungkan setiap hari. Kita mungkin baca satu pasal atau beberapa pasal setiap hari, tapi paling tidak dalam satu minggu ada satu ayat yang kita hafal dan renungkan. Nah, itu akan jadi kekuatan tuh buat kita. Ya. So bisa ya translate. Coba kan translate. Lupa. Okay. So I just want to remind and encourage you for this year, at least not just reading Bible, not just reading the Word of God as much as you can, but
you also need to memorize at least one verse a week. Okay, don't think too much, or don't try to push, or make yourself really hard for memorize one chapter. But you just need to memorize one verse a week. When you memorize, you also meditate. Okay, because when you memorize and you meditate, the word of God, the verse that you read, that you memorize, that you meditate, it will become the food for your spirit, the food for your soul, and it will become strength for your life. Yeah, not just body, but your life to live your life every day. So at least one verse a week, memorize and meditate. Okay. Any feedback? Any any feedback or any what any thoughts from you guys? Ya, ada masukan, ada input atau ada pemikiran dari kalian semua, boleh juga taruh di komen, oke? Beneran. Okay, and just try from you first. Feedback or thoughts? Iya. Ya yes lah. Yeah. So yes, we need to have at least a day. Well, that's what I'm trying to do by like the start of this year, because last year I was just like reading it and like, oh, okay, I understand this. Finish. But then this year it really put my heart. I tried my best to like find a verse that really get to me. Though I did that like last time, but then last year coming to an end of last year, I didn't really do that, because I was just reading, and then if I find a verse that is good, I just highlight it, but I don't put any thoughts into the verse, like putting any like, oh, what is God trying to say? Just like, oh, highlight this, it'll be good for me next time. But then this year I did that, and I put it. I don't just put it. I tried my best not to read my Bible on my phone, but in a book Bible, because by then when you write it down on your notebook, that will be automatically put into your mind. So yeah, panjang lebar ngomong. Jadi ya tahun ini, saya Jessica. Cika aja. Tahun ini Cika benar-benar biasanya juga baca Alkitab, tiap hari pasti baca Alkitab. Iya, mau itu baca sama gereja, baca sama pacar. Tapi pasti ada ayat yang ada pasal yang akan dibaca pada hari yang mendatang. Cuman tahun lalu tuh kan mendatang ke akhir tahun lalu cuma baca, terus apa yang Cika dapat pasti Cika highlight. Nah, tapi tahun ini itu udah kayak revolusi. Revelation. Enggak, bukan. Kayak resolusi Cika buat tahun ini adalah untuk setidaknya mungkin nggak hal yang besar resolusinya, tapi maksudnya setidaknya di setiap pasal yang Cika akan baca, Cika akan nemuin satu ayat yang bisa Cika jadiin rema Cika untuk hari itu atau untuk minggu itu gitu. Dan Cika nggak langsung, Cika usahain nggak baca di HP, walaupun ada aplikasinya di HP, tapi Cika usahain baca di buku Alkitabnya tersendiri. Kan sekarang ngomongnya buku Alkitab ya, dulu mah Alkitab aja. Bilang aja Alkitab. Baca di Alkitab yang fisik. Alkitab, terus di apa yang Cika dapat, Cika tulis di notebook, dan dari situ otomatis Cika nggak mungkin cuma catat apa yang Cika dapat, enggak, tapi Cika juga catat ayatnya, baru Cika catat apa yang Cika dapat. Dari situ otomatis bakal masuk ke kepala Cika. Oke, good. Oke, jangan lupa dibikin ya. Itu udah tadi. Baru mulai tadi pagi. Enggak, lalu. Oh, begitu.
Hey Josh, what is your thoughts and what My is your thoughts. feedback? Kalau pemikirannya feedbacknya ya dari yang tadi kita bahas kan, mulai baca kita lebih tepatnya sih, kalau Islam apa juga lebih bangun hubungan sama Tuhan gitu kan. Ya saya katakanlah mama nulis buku tuh rajin baca buku tulisan, tapi juga mau bangun hubungan sama sama dibohong, kan nggak kenal jadinya. Nah udah gitu kan apa sih, kan memang kan karena juga udah mulai berpacaran juga gitu kan. Pusing nih berpacaran. Gini ya bilang bos. Udah gitu lagi dari transisi ketika 2020 ke 2021 ada kayak tahun manggil gitu kan lu sekarang udah pacaran, jangan lupa dulu kan kita suka pacaran kalau tahun itu suka lu sering ke taman sendirian ngobrol sama gua gitu. Terus jadi kayak everything semuanya yang terjadi di baik itu di pelayanan, di renungan tiap pagi, bahkan di cerita sama teman ayat yang dapat kayak ngomong kayak Tuhan yang ngomong, Josh, aku kangen kamu gitu kan. Jadi itu kayak minggu lalu buka YouTube tiba-tiba ada video seek God first in the morning, dengerin kayak wah ya. Gimana sih kan Lu bangun siang. itu karena ngedit video, oke? Terus yang paling baru juga terakhir kemarin kan morning inspiration dari David, judulnya kan The Joy of Talking to God. Kayak kita cuy, ayo kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi gitu tuh. Jadi kayak ya kembali kayak bahasan hari ini kayak membuat Jus lebih ada, walaupun cuma bacanya 1 ayat per hari atau ngapalin 1 ayat per minggu gitu kan, yang penting jangan cuma dibaca dan tapi dibangun hubungannya gitu kan, kayak mengenal Tuhan lebih dalam lagi gitu. Karena memang dari kecil yang mama papa ajarin kayak begitu. Sombong banget. Kan mamanya. Nah, ini bahasa Indonesia. Jangan bikin poin. So, in response to our topic today, my feedback is since 2020 until coming this 2021, the transition, and especially when I was a kid, my parents keep teaching me about building a relationship with God. Of course, you can read God's word, but let me tell you, if you read someone's book, does it mean every day for 25 years? Does it mean you know the person? No, of course not. You have to be in a dating relationship with that person. Like we can know our parents by having communication with them, and so is with God. So, especially a few weeks ago, I opened YouTube, and then there's a video about seek God first in the morning. So it's like God saying, "Come on, just now that you are dating, I miss our dating moments, my dating moments with you." God said. And then, especially recently, I was editing morning inspiration from David, and he was talking about the joy of talking to God, and that's also like God was like, come on, I miss you, just. So my feedback is that not only that it's important to read the Bible, but also like during reading the Bible is a building step to establishing a relationship with God, a close and intimate and private relationship with God. Ya. Jadi itu feedbacknya, itu pemikirannya. So that's all the feedback and thoughts from Josh and Jess. I don't know about you. Kalau ada feedback, ada pemikiran, silakan taruh di komen atau boleh juga di messenger ya. Ya, oke. We finish today. Jadi sekarang biasa kita berdoa. Okay? Let's pray for each other. Gimana ya? Okay. Start from Josh. Josh pray for Jess. Jess pray for Mom. And Mom pray for Josh. Don't forget, pray for her test. Her semester test. To be finished. Yeah. Okay. Cuma itu.
Anything else? Do you have any? Mama apa? Yeah, Mama apa? yeah, you know lah. Nggak galau. Yeah, and More ministry. no, please. More lunch. More kunyit putih. More food, more snacks. How about you? What do you need to pray for? To grow mature not only for personally, also for my relationship with God and for my relationship with Meme. Yeah, okay. And also to be able to know more about God's word, so that I don't have to be scolded and Yeah, start from you. cuma semester doang. Iya, mau kuliah lah seterusnya. Saya gitu Indonesia aja. Yeah, Indonesian. Nanti kita satu dalam doa. Bapak disuruh jawab yang penuh kasih kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas life care yang kami ya sedang adakan hari ini Tuhan. Fellowship kami satu sama lain, sharing kami Tuhan. Kau berkati juga pembahasan yang kami bahas tadi. Kau berkati setiap kami masing-masing dan sekarang Joshua juga berdoa khusus buat Jess yang sedang kuliah Tuhan, baik sedang kuliah online. Engkau lancarkan pelajarannya Tuhan, pembelajarannya walaupun sedang online. Berikan dia semangat dan motivasi untuk belajar lebih lagi, untuk lebih fokus dan lebih giat lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya dengan standar yang excellent dan terbaik. Agar dia dapat bersinar terang sebagai anak Tuhan dalam kampusnya, dan juga Engkau berkati dia dalam ujian semesternya kali ini Tuhan, agar semua dapat dia kerjakan dengan baik dan dengan nilai, dan dia dapat selesai dengan nilai yang terbaik dan bisa memuliakan nama-Mu Tuhan dengan hasil kerja kerasnya dalam studinya Tuhan. Berkati juga masa depannya agar Engkau terus menuntun dan berjalan bersama dia dalam waktu-waktu dia sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Thank you, Jesus. Thank you for today. Thank you for this wonderful day, Lord. Today, Lord, just want to pray for my mom, Lord, that you continually bless her, Lord, that whatever that she's doing right now, Lord, as she's sometimes missing my dad, Lord, just pray that you will give her comfort, Lord, that you will give her assurance, Lord, that everything will be okay, Lord, in the future. And I just pray that you will continually bless her, Lord, give her enough strength, Lord, to get through everything that she needs to get through, Lord. That you also give her the ability, Lord, to do the job as a pastor in our church, Lord, taking the responsibilities well, Lord, in our church, Lord, so that she'll be able to manage, Lord, and she'll be able to know what you want the church to become, Lord, that your vision will be put into her mind, Lord. Just pray that you'll be able to help her lead the church, Lord, as well as lead this family, Lord. Just pray that you continually comfort her, Lord, and just put more blessings into her, Lord, coming through to her, Lord. Just pray that you'll also give her, comfort, Lord. Yes, just want to thank you also today for the fellowship that we had tonight, Lord. Just pray that you continually bless each and every one of us, Lord. Amen. Ya, Bapak bersyukur buat malam hari ini, ya bersyukur buat life care kami, buat persekutuan kami Tuhan, walaupun kami hanya bertiga, hanya kami sekeluarga Tuhan, tidak ada orang yang lain, tidak ada yang datang Tuhan bersama-sama dengan kami malam hari ini, tapi kami cukup menikmati Tuhan persekutuan kami satu dengan yang lain, dan menikmati kebersamaan kami dalam life care pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memberkati setiap kami Tuhan. Topik yang juga hari ini kami bawakan Tuhan, ke pentingnya untuk terus membaca firman Tuhan dalam kehidupan kami, pentingnya untuk paling tidak menghafal satu ayat setiap minggunya dan merenungkannya siang dan malam, sehingga apa yang menjadi ayat firman Tuhan yang kami hafal, yang kami renungkan, itu jadi kekuatan, jadi rema untuk kami menjalani hari-hari kami di dalam
kehidupan kami di tahun 2021 ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan secara khusus juga buat Josh Tuhan, kami bawa di dalam tangan Tuhan. Mari Bapa sebagai pria dewasa, biar Engkau juga semakin mendewasakan kehidupannya, keberadaannya Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus beserta dengan dia Tuhan, menuntun langkahnya, membimbing dia Tuhan di dalam seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Apakah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kerinduannya untuk semakin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat, yang akrab dengan Tuhan, biar itu boleh terus dia jadi Tuhan dalam kehidupannya, terus dia lakukan setiap hari Tuhan. Dan itu bukan sekedar jadi rutinitas, tapi jadi kebutuhannya, jadi bagian dari kehidupannya Bapa, untuk semakin mengenal Engkau, semakin akrab dan intim dengan Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia juga semakin mengenal Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Dia semakin rindu untuk membaca firman-Mu, untuk belajar banyak dari firman-Mu Tuhan, dan benar-benar Tuhan menggali lebih banyak dari firman-Mu, untuk dia mengerti hikmat, dia mengerti pengertian dan pengetahuan yang baru dari Tuhan setiap hari, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus Bapa, tidak hanya sebagai orang tua tapi juga sebagai pemimpin Tuhan. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk hubungannya yang sedang dibangun dengan perempuan yang Tuhan bawa, dengan kekasihnya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan, Tuhan yang campur tangan, itu yang menjadi kehendak Tuhan untuk mereka bersama-sama dan terus menjalin kasih di antara satu dengan yang lain. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkati, dan Tuhan yang sertai, Tuhan yang bangun Tuhan hubungan mereka, Tuhan yang menjalin dengan kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Dan hamba ini berserahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tidak hanya itu, kami juga mau berdoa buat Josh Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, baik itu sebagai tenaga pendidik, pengajar Tuhan, di homeschool, secara online Tuhan, berdoa Engkau juga berkati, juga sebagai youth pastor dan juga sebagai videographer Tuhan di gereja, juga Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan untuk bagian kakinya Tuhan yang selama ini otot-ototnya ada beberapa yang kaku Tuhan dan perlu dilatih, perlu digerakkan lebih banyak Tuhan. Berdoa Engkau yang melemaskan otot-otot itu, Engkau yang pulihkan Tuhan, sehingga dia boleh kembali pulih Tuhan, dan dia boleh beraktivitas dengan lebih leluasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua malam hari ini dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk beberapa orang Tuhan pada malam hari ini, khususnya untuk Mei yang sedang kurang sehat Tuhan, yang seharusnya datang ke tempat ini. Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk Tante Mili Tuhan, yang juga butuh pemulihan, butuh kesembuhan, khususnya karena alergi ataupun gatal-gatal yang ada Tuhan pada saat ini di bagian dadanya Tuhan. Berdoa pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berserah semua Tuhan, XOP team, XOP family, semua ke dalam tangan Tuhan, dan juga kami sekeluarga berserahkan dalam tangan Bapa. Terus bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, terus sertai kami sepanjang sisa hari ini Tuhan, sehingga kami boleh terus menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, dan bersuka cita memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Sekali lagi, itu live card kami, bisa mau diikuti silahkan. Mau ikut juga minggu depan,
Kalau mau lewat Facebook atau lewat Messenger atau mau ikut via Zoom atau nanti via WhatsApp, boleh silahkan komen atau inbox message ke Messenger Extraordinary Place. Ya, itu saja dari kami. Sampai jumpa minggu depan di live care berikutnya. Selamat malam, shalom, God bless you. Shalom. Kita lanjut ujian.